Halo semuanya, selamat datang di channel Aneka Pipa. Pada video kali ini, kita akan membahas dari beberapa pertanyaan calon customer mengenai pertanyaan seperti itu. Kak, kok harga pipanya mahal ya? Berbeda dengan saya lihat kalau di pasaran gitu yang ada di toko-toko bangunan. Sebelum itu saya mau mengklarifikasi bahwa pipa yang kami jual ini berbeda dengan yang ada di pasaran tentunya. Jadi pipa yang tersedia di tempat kami ini khususkan untuk industrial grade, ya, yang biasanya itu digunakan untuk petrochemical, lalu electroplating, water treatment chemical, mining, apalagi ya kira-kira ya, food and beverage yang mungkin menggunakan pengolahan kimia, lalu power plant salah satunya, dan industri-industri yang alirannya itu untuk high chemical maupun high temperature. Jadi itu yang menyebabkan pipa ini membuat harganya itu menjadi cukup mahal dan lebih tinggi daripada pipa yang ada di pasaran. Lalu letak perbedaannya di mana sih kalau kita lihat antara pipa yang kami jual dengan pipa yang ada di pasaran pada umumnya? Yang pertama itu adalah dari segi material. Jadi material yang tersedia di tempat kami itu ada 3. Ada UPVC SKJ 80, ada CPVC SKJ 80, dan PPH PN10 SDR 11. Ya, jadi berbeda kalau di pasaran itu kan rata-rata PVC-nya AW atau D, yang dimana itu digunakan untuk limbah ataupun air bersih yang tidak ada menggunakan proses kimia sama sekali. Mungkin ada tapi kecil, ya, jadi tidak memperusak material pipa tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah ketebalan. Nah, ketebalan dari material UPVC SKJ 80, CPVC SKJ 80 maupun PPH itu berbeda. Mereka itu lebih tebal. Mungkin fotonya bisa di sini saya tampilkan ya. Fotonya di sini. Nah, Anda bisa lihat itu ketebalan pipanya itu berbeda dengan pipa-pipa yang ada di pasaran pada umumnya, sehingga itu dapat digunakan lebih efektif dan materialnya tentu lebih berkualitas. Nah, lalu yang ketiga itu adalah standar. Nah, standar ini kebanyakan orang yang calon customer itu tidak diperhatikan. Makanya standar ini sangatlah krusial saat pemasangan. Karena jika ada perbedaan standar, maka pipa itu tidak akan tersambung dengan baik gitu. Maksudnya ada perbedaan diameter antara OD pipa dengan dari fittingnya, sambungannya maupun valve-nya. Jadi standar dari material UPVC SKJ 80 dan CPVC SKJ 80 itu adalah ASTM Amerika, STM dan ANSI itu sama saja. Nah, lalu kalau untuk PPH itu ada standar DIN Eropa. Jadi itu berbeda. Kalau di pasaran kan pada umumnya menggunakan standar RENCIS, standar Jepang. Jadi pasti ada perbedaan milimeter dari diameter pipa itu. Nah, jadi tadi ada 3, ada material, ketebalan, dan standar dimiliki. Nah, itulah yang membuat pipa-pipa maupun fitting-fitting ini menjadi mahal gitu di pasaran. Jadi tapi selain itu ada juga sih yang tadi saya sebutkan, high chemical dan high temperature. Nah, kalau yang ini memang pipa ini digunakan untuk high chemical dan high temperature. Kalau kita buat grade dari pipa yang material saya sebutkan tadi, ada UPVC, CPVC, PPH, itu kita buat grade. Yang pertama itu kelas tertingginya adalah CPVC SKJ 80. Nah, CPVC SKJ 80 ini dia itu digunakan untuk aliran H2SO4, ya. H2SO4 atau biasanya dikenal dengan asam sulfat. Jadi CPVC ini dia bisa menahan aliran asam sulfat hingga 98% kadar asam sulfat, serta suhunya itu di maksimal di 90 derajat Celcius atau di 200 derajat Fahrenheit. Bisa bayangkan betapa panasnya dan alirannya itu, mungkin kalau orang aja mungkin sudah hilang gitu ya dalam itu. Jadi memang CPVC itu tertinggi, dia bisa menahan untuk king of chemical H2SO4 itu.
Lalu di peringkat kedua ada PPH DIN. PPH DIN itu atau PPH PH10 SDR Plus standar DIN, yaitu bisa menahan asam alkali, ya, asam alkali. Lalu dengan ketingkatan ketahanan suhunya kurang lebih di 80 derajat Celcius. Itu untuk PPH. Namun memang kalau untuk pemasangan, secara pemasangan itu berbeda antara CPVC SK80 dan UPVC SK80, dan PPH DIN itu berbeda. Kalau CPVC sama UPVC itu dengan well on. Nanti kita akan tampilkan well on di sini. Nah, kalau PPH itu digunakan secara welding, dilas, bukan dengan lem. Jadi itu yang menyebabkan perbedaannya. Jadi kembali lagi dengan aliran yang Anda gunakan. Lalu di terakhir UPVC SK80 itu untuk HCl atau biasa disebut asam klorida. Nah, dengan tingkatan suhunya dia bisa maksimal di 60 derajat Celcius atau maksimalnya ya di 93 derajat Fahrenheit kalau untuk UPVC. Tapi ada pertanyaan nih biasanya, Kak, kalau H2SO4 nih budgetnya terbatas, mereka mau menggunakan misalnya UPVC SK80, apakah bisa? Bisa, tapi tidak akan efektif dan tidak akan efisien karena tidak sesuai dengan material yang harus dilalui gitu loh. Jadi kayak bisa sih, tapi tahannya kayak paling setahun udah bocor, misalnya sudah ada yang pecah, sudah ada yang rusak gitu. Tapi kalau dengan CPVC mungkin bisa tahan 3-4 tahun, perumpamaannya seperti itu. Tapi kita tidak bisa pastikan ya dari jangka waktu umur dari material ini, kan kembali lagi tergantung dari aliran apa yang Anda gunakan, PSI-nya berapa, terus suhunya berapa gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi material ini tentu pasti lebih tinggi lah kalau kita bandingkan dengan pipa-pipa yang ada di luar sana, karena memang bukan digunakan untuk komersil ya, untuk industri. Nah, jadi semoga video ini bisa membuat perspektif kalian terhadap video ini berbeda gitu, karena kan ada harga, ada kualitas tentunya. Nah, mungkin video ini sampai di sini. Saya harap semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah ilmu baru, dan tentu kita akan terus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.